Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sepi bahkan di tengah keramaian? Pernahkah kau berzikir tapi hatimu tetap gelisah seolah Allah masih jauh? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menyebutnya tapi belum benar-benar menyadari kehadirannya. Zikir sejati bukan tentang berapa kali lidah mengucap, tapi tentang seberapa dalam hati tenggelam. Di setiap detak jantungmu ada nama Allah yang bergetar. Di setiap hembusan napasmu ada panggilan lembut darinya. Dan ketika engkau mulai mendengarnya, bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran, saat itulah engkau akan tahu. Zikir sejati bukan ucapan, ia adalah kehidupan itu sendiri. Bab 1. Rahasia di balik nama Allah. Ada rahasia halus yang bergetar di balik setiap penyebutan nama Allah. Ia bukan sekadar bunyi, bukan pula sekadar lafaz yang terucap dari lidah. Setiap kali engkau menyebut Allah, sejatinya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang menjawab panggilan itu. Karena sebelum engkau memanggilnya, dia telah lebih dulu memanggilmu. Getaran itu bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman ruh yang telah mengenal Tuhannya jauh sebelum tubuh ini terbentuk. Sebab zikir sejati bukan tentang mengingat sesuatu yang pernah hilang, tetapi menyadari sesuatu yang selalu hadir. Ketika lidah menyebut namanya, hati menjadi saksi, dan jiwa pun ikut bergetar, seakan seluruh semesta ikut bersuara bersama dirimu. Di dalam nama Allah terdapat cahaya yang menembus segala lapisan waktu dan ruang, dan hanya hati yang tenang mampu menampung sinar itu tanpa terbakar. Maka jangan sekadar mengucapkan, tapi rasakan bagaimana nama itu menyentuh inti keberadaanmu, bagaimana ia menyalakan cahaya yang selama ini redup oleh lupa dan lalai. Ketika engkau mengucap Allah, sebenarnya engkau sedang mengetuk pintu kesadaran yang paling tinggi. Pintu yang hanya terbuka dari dalam. Di sanalah rahasia zikir sejati bermula. Bukan engkau yang memanggil Allah, tapi Allah yang sedang memperdengarkan namanya melalui lidahmu. Engkau hanyalah alat, gema dari sumber suara yang tak terlihat. Itulah sebabnya para kekasih Allah tidak pernah merasa besar karena banyak berzikir, karena mereka tahu, bukan mereka yang menyebut, melainkan mereka yang disebut. Maka setiap lafaz yang keluar dari bibir hanyalah pantulan dari getaran ilahi yang bergetar di dada. Bila engkau berzikir dengan kesadaran ini, setiap sebutan menjadi langkah pulang, setiap napas menjadi doa, dan setiap detik menjadi ziarah menuju kehadirannya. Ada kelembutan yang tak dapat dijelaskan ketika nama Allah diucapkan dengan hati yang tunduk. Suaranya seolah mengguncang seluruh lapisan jiwa, tapi mengguncangnya dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Di saat itu, engkau mulai mengerti bahwa zikir bukan hanya ritual, melainkan percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Engkau tidak sedang memanggil sesuatu yang jauh, engkau sedang menyingkap tirai yang menghalangi pandanganmu terhadap yang maha dekat. Allah tidak jauh, tidak pernah jauh, hanya kesadaranmu yang tertutup oleh debu dunia. Dan zikir adalah angin lembut yang meniup debu itu perlahan, hingga wajah cintanya tampak kembali. Saat kesadaran itu tumbuh, zikirmu berubah menjadi kehadiran. Engkau tidak lagi sibuk menghitung jumlah tasbih, karena setiap denyut nadi sudah menjadi zikir yang hidup. Engkau tidak lagi mencari waktu khusus untuk mengingatnya, sebab seluruh waktu telah menjadi miliknya. Di titik itu, engkau tidak lagi mengingat Allah, melainkan hidup di dalam ingatan Allah. Engkau tidak lagi menyebut namanya, melainkan menjadi cermin tempat nama itu terpantul. Inilah maqam yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Hanya bisa dirasakan dengan jiwa yang pasrah dan hati yang jernih. Dan ketika engkau telah sampai di sana, engkau akan tahu bahwa menyebut nama Allah bukan sekadar ibadah, melainkan panggilan pulang. Setiap zikir adalah langkah menuju rumah asalmu, tempat di mana ruhmu dulu bersaksi, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka berzikirlah bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Rindu untuk kembali, rindu untuk menyatu, rindu untuk tenang di pangkuan kasih yang tak bertepi. Di sanalah engkau akan mengerti, zikir sejati bukan tentang seberapa banyak engkau menyebut, tapi seberapa dalam engkau tenggelam dalam satu nama, Allah. Bab 2. Nafas yang berzikir. Setiap helaan napas sejatinya adalah zikir yang tersembunyi,
Saat engkau menarik napas, engkau menyebut tanpa suara hu, dan ketika engkau menghembuskannya, engkau mengucap Allah. Bahkan tanpa disadari, seluruh makhluk hidup berzikir dengan ritme kehidupan itu. Nafas adalah tasbih yang tidak pernah berhenti, sebuah pujian sunyi yang mengalir sejak ruh ditiupkan ke dalam jasadmu. Namun manusia sering lupa bahwa setiap tarikan napas adalah tanda cinta dari Tuhan. Ia mengira hidup ini berjalan karena kekuatannya sendiri. Padahal di setiap udara yang masuk dan keluar itu, Allah sedang berfirman lembut kepada jiwa, "Aku bersamamu." Maka siapapun yang sadar akan hal ini akan berhenti sejenak dan menundukkan hati, menyadari bahwa setiap embusan nafas adalah panggilan untuk kembali mengingat. Zikir sejati bukan menambah sesuatu dari luar, tapi menyadari apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Nafasmu adalah doa yang tak pernah berhenti, detak jantungmu adalah takbir yang tidak pernah diam, dan aliran darahmu adalah ayat-ayat yang senantiasa dibacakan oleh tubuhmu sendiri. Allah telah menjadikan seluruh dirimu sebagai alat zikir, bahkan sebelum engkau sempat menyadarinya. Ketika engkau mulai melihat napas bukan sekadar kebutuhan jasmani, tapi jembatan menuju kesadaran ilahi, maka engkau telah memasuki makam zikir yang paling halus. Zikir tanpa suara, tanpa gerak, tanpa niat yang dibuat-buat. Hanya kesadaran yang mengalir alami bersama napas kehidupan. Namun manusia seringkali hidup dalam kelupaan. Ia berlari mengejar dunia, mengisi waktunya dengan kegelisahan, hingga lupa bahwa nafasnya sendiri adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti mengalir. Padahal setiap tarikan napas adalah pinjaman darinya, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Jika engkau memperhatikan dengan hati yang hadir, engkau akan melihat bahwa di antara dua napas itu, engkau bergantung sepenuhnya pada rahmat-Nya. Tidak ada jaminan bahwa napas yang masuk akan kembali keluar, dan tidak ada kepastian bahwa hembusan itu akan diikuti oleh tarikan berikutnya. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati, rasa syukur, dan cinta yang lembut terhadap Sang Pemberi kehidupan. Bagi para pecinta Allah, setiap napas adalah bentuk sujud yang tak terlihat. Mereka tidak perlu mengulang lafaz ribuan kali, karena satu tarikan napas yang disertai kesadaran sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Mereka hidup dalam keadaan zikir yang tidak terputus, meski tampak diam dari luar. Hati mereka terus berdialog dengan Tuhannya, dan setiap embusan udara membawa harum pengakuan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan kehendak-Nya. Di sanalah kedamaian yang sejati bersemayam, bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena mereka sadar bahwa bahkan di tengah ujian, Allah tetap hadir di setiap napas yang mereka hirup. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa kehidupan ini bukanlah tentang seberapa panjang engkau hidup, melainkan seberapa sadar engkau dalam setiap helaan napasmu. Setiap napas adalah surat cinta dari Allah, dikirimkan berulang kali agar engkau tidak lupa kepadanya. Maka berzikirlah bukan hanya dengan lidah, tapi dengan napasmu. Tariklah dengan kesadaran Hu, Sang Dia yang Maha Hidup, dan hembuskanlah dengan Allah, Sang Pemilik segalanya. Biarkan napasmu menjadi jembatan antara dunia dan langit, antara jasad dan ruh, antara dirimu yang fana dengan Dia yang abadi. Sebab zikir sejati bukan hanya ketika engkau menyebut nama Allah, tetapi ketika seluruh keberadaanmu bernafas bersamanya, tanpa henti, tanpa batas, tanpa jarak. Bab 3. Suara di balik diam. Dalam diam yang sejati, ada suara yang tidak pernah berhenti berbicara. Ia bukan berasal dari luar, bukan dari telinga yang mendengar, melainkan dari kedalaman jiwa yang paling sunyi. Suara itu adalah panggilan yang lembut, halus seperti bisikan cinta, namun mengguncang seluruh kesadaran. Itulah suara hati yang sedang berzikir. Di saat dunia bising dengan segala hiruk pikuknya, mereka yang mengenal Allah belajar mendengarkan apa yang tak terdengar. Dalam keheningan itu, setiap detik menjadi ayat, setiap getaran menjadi kalimat suci. Orang yang mampu diam dengan hatinya bukan berarti ia berhenti dari kehidupan, tapi karena di dalam diam itu, ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ia sedang menyimak suara yang tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Suara kasih yang menyelimuti tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa batas. Zikir sejati bukan sekadar mengulang kata, tapi menemukan suara Allah di balik setiap diam.
Engkau mungkin berhenti berbicara dengan lidahmu, tapi hatimu tetap bergetar mengucap La ilaha illallah tanpa suara. Dalam sunyi itu, engkau menyadari bahwa Allah tidak jauh, tidak pernah jauh. Ia hadir di antara jeda antara dua pikiranmu, di sela-sela hening antara dua detak jantungmu. Jika engkau mampu menenangkan dirimu, menyingkirkan kegaduhan pikiran, maka engkau akan mendengar gema yang sangat lembut. Suara zikir yang telah berputar sejak awal penciptaanmu. Ia seperti gema yang berasal dari rumah asalmu. Panggilan lembut yang memintamu untuk pulang. Ketika engkau mulai memahami bahasa diam, engkau akan melihat bahwa setiap makhluk pun berbicara dengan caranya sendiri. Angin berzikir dalam desiran, laut dalam gelombangnya, burung dalam nyanyiannya, bahkan batu dalam keheningannya. Mereka semua memuji Sang Pencipta tanpa suara. Maka, mengapa manusia yang dikaruniai kesadaran justru paling sering melupakan zikir? Karena terlalu banyak berbicara, terlalu banyak mendengar dunia, hingga kehilangan kemampuan untuk mendengar Tuhan. Padahal, yang paling lembut dari semuanya justru suara yang hanya bisa terdengar dalam keheningan jiwa. Disitulah engkau akan menemukan rahasia bahwa diam bukan berarti kosong, melainkan penuh dengan kehadiran yang tidak terlukiskan. Ketika seorang hamba telah menyelami kedalaman zikir diam, ia tidak lagi mencari kata-kata untuk mengekspresikan imannya. Ia tidak perlu berteriak untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Dalam diamnya, ia sudah berbicara. Dalam pandangannya, ia sudah memuji. Dalam hembusan napasnya, ia sudah menyebut namanya. Itulah keadaan yang disebut para arif billah sebagai zikir yang hidup. Zikir yang tidak lagi diucap, tapi menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Ia seperti api yang tidak menyala di luar, tapi membakar lembut di dalam dada, menyalakan cahaya yang tak padam. Orang yang telah sampai di tahap ini tampak biasa dari luar, namun dalam dirinya ada lautan zikir yang tidak pernah berhenti bergemuruh. Dan ketika engkau akhirnya merasakan keindahan diam yang sejati, engkau akan tahu bahwa tidak ada pertemuan yang lebih indah daripada bertemu Allah di tengah keheningan hatimu sendiri. Suara zikir itu tidak perlu dicari di tempat suci, tidak perlu ditunggu di waktu tertentu, karena ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk didengarkan. Maka diamlah, bukan karena engkau tak punya kata, tapi karena engkau telah menemukan bahasa yang tak memerlukan bunyi. Biarkan dunia berbicara sesukanya, biarkan kehidupan berjalan dengan hiruk pikuknya, sebab engkau telah menemukan ruang di dalam dirimu yang hanya berisi satu suara. Suara zikir abadi yang berkata lembut, Aku bersamamu. Bab 4. Zikir tanpa suara, tanpa kata. Ada saat di mana zikir tidak lagi membutuhkan suara, tidak lagi memerlukan gerakan bibir, tidak pula getaran lidah. Ia melampaui kata, melampaui bentuk, melampaui segala batas yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Zikir sejati adalah kesadaran yang hidup di dalam diam. Ia tidak terikat pada waktu, tidak bergantung pada ritual, tidak terbelenggu oleh jumlah. Ia adalah kehadiran murni, kehadiran Allah dalam hati yang telah bersih dari segala selain Dia. Ketika engkau sampai di titik itu, engkau akan mengerti bahwa berzikir bukanlah sesuatu yang engkau lakukan, tapi sesuatu yang sedang terjadi melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin tempat cahayanya menampakkan diri, dan setiap pantulan yang muncul darimu adalah bentuk zikir yang tak terucap. Dalam keadaan ini, dunia tampak sama, tapi maknanya berubah. Suara angin, gemericik air, langkah kaki di tanah, bahkan detak jam di dinding, semuanya menjadi kalimat zikir yang tersembunyi. Setiap hal di sekitarmu berbicara dalam bahasa Tuhan, dan engkau menjadi saksi dari percakapan semesta yang tak pernah berhenti. Engkau mulai menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sunyi dari pujian kepadanya. Hanya kesadaran manusialah yang sering tertidur dan menganggap segala sesuatu itu hampa. Padahal, bahkan sebutir debu pun tidak bergerak tanpa menyebut nama Allah. Maka ketika engkau diam dengan hati yang sadar, seluruh alam ikut bersuara bersamamu. Bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran yang sama. La ilaha illallah. Zikir tanpa suara bukan berarti kehilangan semangat. Justru disitulah ruhani mencapai puncak ketenangannya. Ketika lidah berhenti, hati mulai berbicara.
Ketika hati pun berhenti, ruh mengambil alih. Ia tidak lagi menyebut nama karena ia telah menjadi bagian dari nama itu sendiri. Zikir semacam ini tidak dapat diajarkan, tidak bisa dihafal dan tidak perlu ditunjukkan. Ia hanya bisa lahir dari penyerahan total, dari hati yang telah benar-benar pasrah di hadapan kehendak Allah. Itulah zikir yang tidak lagi berpusat pada manusia, melainkan pada Allah yang menjadi sumber dari segala ingatan. Di sana tidak ada lagi aku yang berzikir, hanya Dia yang berzikir melalui aku. Para kekasih Allah menyebut keadaan ini sebagai zikir yang hidup di dalam zat. Mereka tidak lagi terpisah antara penyebut dan yang disebut, antara hamba dan Tuhan, antara makhluk dan Khalik. Semua batas lebur, semua jarak hilang, yang tersisa hanyalah kehadiran yang tak berujung. Dalam keadaan itu, bahkan keinginan untuk berzikir pun lenyap, karena zikir telah menjadi wujud dari keberadaan itu sendiri. Setiap gerak adalah pujian, setiap diam adalah sujud, setiap pandangan adalah syukur. Engkau hidup bukan untuk mengingat Allah, tapi karena engkau diingat oleh Allah. Engkau menjadi bagian dari arus zikir yang mengalir sejak awal penciptaan hingga akhir waktu. Maka, jika engkau ingin mengenal zikir tanpa suara, jangan sibuk mencari lafaz baru. Cukup tenangkan hatimu, lepaskan segala keinginan untuk menunjukkan ibadahmu, dan rasakan bahwa bahkan tanpa ucapan, tanpa suara, tanpa gerak, Allah sudah hadir di sana. Ia tidak butuh engkau untuk dipanggil, Ia sudah selalu dekat. Zikir sejati bukan tentang berapa kali engkau menyebut namanya, tapi tentang berapa dalam engkau tenggelam di dalam makna nama itu. Dan ketika engkau benar-benar lenyap dalam kesadaran itu, engkau akan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahwa seluruh keberadaan ini, dari hembusan angin hingga denyut nadi, tidak pernah berhenti berzikir. Engkau hanya perlu diam, agar dapat mendengarnya. Bab 5. Hati yang menyala. Hati manusia adalah lentera. Di dalamnya tersimpan cahaya yang tidak pernah padam, namun seringkali tertutup oleh debu dunia. Ketika engkau berzikir, engkau sejatinya sedang meniup debu itu perlahan, hingga cahaya yang tersembunyi kembali tampak dan bersinar. Zikir bukan hanya tentang mengingat, tapi tentang menyalakan. Menyalakan kesadaran yang pernah padam, menyalakan cinta yang pernah redup, menyalakan ruh yang sempat tertidur panjang. Dalam setiap sebutan nama Allah, ada percikan nur yang turun dari langit menuju hatimu. Bila engkau menerimanya dengan keikhlasan, cahaya itu akan tumbuh, membesar, dan akhirnya menjadi pelita yang menerangi bukan hanya dirimu, tapi juga siapapun yang mendekat kepadamu. Dan dari sana engkau akan tahu bahwa zikir bukanlah sekadar ibadah, tapi api kehidupan yang membuat jiwa tetap hidup di tengah kegelapan dunia. Hati yang menyala karena zikir memiliki getaran yang lembut namun kuat. Ia tidak mudah goyah oleh musibah, tidak mudah hancur oleh kehilangan. Karena ia tahu, di balik setiap peristiwa, ada wajah Allah yang tersembunyi. Orang yang hatinya berzikir tidak lagi melihat dunia sebagai lawan, melainkan sebagai cermin tempat Tuhan menampakkan dirinya. Setiap kesedihan menjadi panggilan untuk lebih dekat. Setiap kegembiraan menjadi isyarat kasih sayang yang harus disyukuri. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan berbisik, "Apa yang ingin Engkau tunjukkan padaku, ya Allah?" Dan dalam bisikan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari kasih-Nya yang tak pernah salah. Ketika hati telah menyala, hidup tidak lagi terasa gelap meski dunia tampak suram. Hati yang menyala menjadikan setiap langkah bercahaya, setiap kata bernilai, setiap tindakan bergetar dengan zikir. Ia menjadikan makan, tidur, bekerja, bahkan diam sebagai bentuk ibadah yang hidup. Karena zikir sejati bukan terikat pada waktu-waktu tertentu, melainkan hadir dalam setiap detik kehidupan. Orang yang hatinya menyala tidak menunggu waktu subuh untuk mengingat Allah, karena subuh telah tinggal di dalam hatinya. Ia tidak menunggu masjid untuk beribadah, karena hatinya telah menjadi rumah suci tempat nama Allah bersemayam. Di dalam hatinya, setiap hembusan napas adalah panggilan cinta, setiap denyut nadi adalah doa yang hidup. Namun cahaya ini tidak muncul dalam sekejap. Ia lahir dari ketulusan, dari latihan yang sabar,
dari kesediaan untuk terus membersihkan diri. Hati adalah cermin. Bila engkau jaga kebersihannya dengan zikir, ia akan memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Tapi bila engkau biarkan ia tertutup oleh kesombongan, amarah, dan keinginan dunia, maka pantulan itu akan redup, bahkan padam. Maka berzikirlah dengan kelembutan, bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena engkau rindu agar hatimu kembali bercahaya. Zikir bukan alat untuk mencapai sesuatu, melainkan cara untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Makhluk yang diciptakan dari nur untuk mengenal nur yang maha agung. Dan bila suatu hari hatimu benar-benar menyala, engkau akan tahu rasanya hidup dalam cahaya Allah. Engkau tidak lagi berjalan sendiri, karena setiap langkahmu dipandu oleh nur yang mengalir dari dalam. Engkau tidak lagi berbicara tanpa makna, karena setiap kata menjadi doa. Engkau tidak lagi mencintai dunia dengan cara yang sama, karena di balik segala yang fana engkau melihat yang abadi. Hati yang menyala karena zikir bukan hanya terang bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi dunia yang sedang gelap. Dan siapapun yang mendekat kepada orang seperti itu akan merasakan kehangatan yang menenangkan. Cahaya cinta yang tidak membakar, tapi menyembuhkan. Itulah hati yang hidup dalam zikir, hati yang tak lagi mencari Tuhan di luar, karena ia telah menemukannya di dalam. Bersemayam lembut, menyala tenang, menyinari tanpa henti selamanya. Bab 6. Menyatu dalam kesadaran. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani di mana zikir tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang menjadi keberadaan itu sendiri. Di titik itu, engkau tidak lagi merasakan bahwa engkau sedang berzikir, karena yang berzikir bukan lagi dirimu, melainkan kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Segala rasa kepemilikan, segala klaim, aku yang menyebut, aku yang mengingat, perlahan lenyap seperti buih yang tenggelam di lautan. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran tunggal, yang mengalir lembut namun pasti. Allah lah yang mengingat Allah melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin, tempat pantulan namanya menampakkan diri. Engkau hanyalah alat tempat getaran zikir itu bergema di dunia fana. Dan ketika engkau memahami ini, engkau akan berhenti merasa sebagai pelaku. Engkau akan diam, namun di dalam diam itu ada gerak yang tiada henti. Gerak kesadaran ilahi yang menghidupkan segalanya. Dalam keadaan ini, kehidupan tidak lagi dipisahkan antara dunia dan Allah. Segala sesuatu menjadi satu tarikan napas yang sama, satu gerak yang berasal dari sumber yang sama. Engkau melihat bahwa bahkan langkahmu, pandanganmu, dan pikiranmu adalah bagian dari zikir yang sedang berlangsung di seluruh semesta. Matahari berzikir dengan sinarnya, angin dengan hembusannya, hujan dengan tetesnya, dan engkau dengan kesadaranmu. Semuanya berpadu dalam harmoni suci yang disebut zikir semesta. Tidak ada lagi yang profan, karena semua telah menjadi sakral. Tidak ada lagi yang jauh, karena semua telah menjadi dekat. Dalam kesatuan itu, engkau tidak lagi mencari Allah, sebab engkau telah menjadi bagian dari gelombang yang memujinya tanpa henti. Orang yang mencapai makam ini hidup dalam keheningan yang hidup. Dari luar ia tampak biasa, makan, berbicara, tertawa, menangis, seperti manusia lainnya. Tapi di dalam dirinya ada samudra yang bergelora lembut. Samudra zikir yang tak pernah berhenti berputar. Setiap kata yang ia ucapkan berakar pada kesadaran ilahi. Setiap gerak tubuhnya adalah bentuk syukur yang tak terucap. Ia tidak lagi memisahkan ibadah dari kehidupan, karena baginya hidup itu sendiri adalah ibadah. Ia tidak menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat dengan Allah, karena seluruh waktunya telah menjadi waktu perjumpaan. Ia tidak menunggu tempat tertentu untuk bersujud, karena seluruh bumi baginya adalah sajadah yang luas. Inilah kesadaran yang menyatu, di mana engkau tidak lagi mengingat Allah, tapi hidup di dalam ingatannya. Namun keadaan ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kehidupan yang sebenarnya. Disinilah makna fana dan baka bertemu. Ketika dirimu lenyap dalam kehadiran Allah, namun tetap hidup untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Engkau tidak lagi menyebut namanya untuk dirimu, tapi agar cintanya mengalir kepada makhluk lain melalui keberadaanmu. Inilah puncak zikir sejati, ketika engkau tidak lagi mengingat Allah dengan lidah atau hati, tetapi dengan seluruh keberadaanmu, tubuhmu, napasmu, bahkan keheningan di antara dua detak jantungmu.
Semua menjadi satu kalimat yang tak berujung, satu napas panjang yang tidak pernah berhenti. La ilaha illallah. Dan akhirnya ketika engkau menyatu dalam kesadaran itu, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Dunia bisa berubah, manusia bisa datang dan pergi, waktu bisa berlalu, namun hatimu tetap tenang. Karena engkau tidak lagi berdiri di atas dunia, tapi di atas kehadiran yang abadi. Engkau tidak lagi bertanya, di mana Allah? Karena engkau telah menjadi bagian dari jawabannya. Engkau tidak lagi mencari kehadirannya, karena engkau hidup di dalamnya. Setiap napasmu adalah zikir, setiap diam adalah pertemuan, dan setiap langkah adalah pulang. Maka biarkan kesadaran itu memelukmu, biarkan engkau hilang di dalamnya, sebab sesungguhnya tidak ada yang hilang, yang ada hanyalah Dia, yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Bab 7. Cinta di dalam zikir. Pada akhirnya segala jalan zikir bermuara pada satu sumber, cinta. Sebab tanpa cinta, zikir hanyalah gerakan tanpa ruh, suara tanpa makna, dan ritual tanpa kehadiran. Cinta adalah nyawa dari setiap penyebutan nama Allah. Ia yang menghidupkan setiap lafaz. Ia yang menyalakan api rindu di dalam dada seorang hamba. Ketika hati mulai mencintai Allah bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi semata karena Dia layak dicintai, maka zikir berubah wujud menjadi nyanyian jiwa. Setiap Allah yang terucap dari lidahnya bukan sekadar suara, melainkan hembusan cinta yang memancar dari kedalaman ruh. Dalam keadaan itu, seorang hamba tidak lagi berzikir karena perintah, tapi karena tidak mampu berhenti. Ia tidak lagi mengingat Allah karena kewajiban, tapi karena hatinya tak sanggup hidup tanpanya. Cinta dalam zikir bukanlah cinta yang sentimental, tapi cinta yang meluruhkan ego. Ia membakar segala selain Allah di dalam diri. Ia membuat seseorang rela kehilangan segalanya demi menjaga sebutir rasa dekat dengannya. Dalam cinta seperti itu, setiap kehilangan menjadi pertemuan, setiap kesakitan menjadi pemurnian. Ketika cinta sudah menguasai hati, maka zikir bukan lagi aktivitas spiritual, melainkan napas kehidupan. Engkau tidak akan sanggup melupakan Allah, sebagaimana engkau tak dapat berhenti bernapas. Di dalam setiap tarikan dan hembusan, di antara tidur dan terjaga, bahkan dalam tangis dan tawa, cinta itu terus menyebut namanya. Bukan karena engkau berusaha, tapi karena engkau telah menjadi saluran di mana cintanya mengalir. Orang yang berzikir dengan cinta tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda, karomah, atau pengalaman gaib. Ia hanya ingin dekat. Ia tidak lagi ingin merasakan, karena perasaan sudah lenyap di dalam kehadiran yang ia cintai. Ia tidak mencari bukti bahwa Allah mencintainya. Cukup baginya bahwa ia bisa mencintai Allah. Di dalam cinta itu ada kerendahan hati yang lembut, kesadaran bahwa dirinya hanyalah debu, namun debu yang dipilih untuk berputar mengelilingi cahayanya. Maka setiap kali ia berzikir, ia tidak meminta apapun selain kesempatan untuk terus menyebut nama itu. Walau suaranya serak, walau hatinya hancur, sebab di balik kehancuran itulah justru Allah menampakkan diri paling lembut. Dan di puncak cinta itu, zikir menjadi samudera tak bertepi. Engkau tidak lagi tahu siapa yang mencintai dan siapa yang dicintai. Yang ada hanyalah aliran kasih yang tiada awal dan tiada akhir. Allah mencintai hambanya, lalu hamba itu mencintai Allah, dan keduanya melebur dalam satu arus yang sama. Itulah makna hakiki dari sabda, aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang dengannya ia melihat. Disitulah cinta dan zikir menyatu menjadi satu denyut kehidupan. Tak ada lagi jarak antara doa dan jawaban, antara panggilan dan kehadiran. Semua telah larut dalam satu kesadaran, bahwa yang mencintai dan yang dicintai adalah satu. Maka, jika engkau ingin merasakan zikir yang sejati, jangan hanya menggerakkan lidahmu, gerakan hatimu dengan cinta. Biarkan namanya jatuh dari bibirmu, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pengakuan cinta. Sebutlah namanya dengan lembut, dengan air mata yang hangat, dengan rindu yang jujur. Sebab di antara jutaan makhluk yang sibuk dengan urusan dunia, engkau sedang menjadi satu di antara sedikit yang masih mengingatnya karena cinta. Dan siapapun yang berzikir karena cinta, tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Karena cinta Allah akan selalu membalas cinta yang tulus dengan cara yang paling rahasia,
paling lembut, dan paling indah, dengan menghadirkan dirinya di dalam hatimu. Bab 8. Sunyi yang hidup di dalam Allah. Pada akhirnya, setiap zikir, setiap doa, setiap tangis, dan setiap pencarian akan mengantarkan seorang hamba pada satu ruang yang sangat halus, kesunyian. Tapi ini bukan sunyi yang kosong, bukan keheningan yang hampa. Ini adalah sunyi yang hidup, sunyi yang berisi kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu nyata, namun tak terlukis oleh apapun. Di titik itu engkau tidak lagi butuh kata, karena setiap kata menjadi penghalang. Engkau tidak lagi mencari tanda, karena setiap tanda sudah menyatu dengan maknanya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang bergetar lembut, seolah seluruh semesta berhenti bernapas, menunduk bersama, menyaksikan satu kenyataan tunggal. Allah. Dalam sunyi itu, hati tidak lagi berteriak, lidah tidak lagi berbicara, pikiran tidak lagi bertanya. Yang ada hanyalah kedamaian yang begitu dalam, seolah waktu sendiri ikut bersujud. Sunyi semacam ini tidak bisa diciptakan oleh kehendak manusia. Ia datang sebagai anugerah ketika hati telah lelah dengan segala kebisingan dunia dan memilih untuk diam. Dalam diam itu engkau mulai mendengar suara yang tidak berasal dari luar. Suara halus yang berbicara tanpa bunyi, namun menembus hingga ke dasar jiwa. Ia bukan suara yang bisa dijelaskan, tapi engkau tahu dengan pasti bahwa itu adalah panggilan dari rumah asalmu. Maka engkau menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, karena sesuatu di dalam dirimu mulai mengenali sumbernya. Engkau menyadari bahwa seluruh pencarian yang panjang selama ini hanyalah perjalanan untuk menemukan kesunyian itu, tempat di mana Allah bersemayam dalam keheningan yang abadi. Orang-orang yang telah masuk ke dalam kesunyian ini tidak lagi mengejar banyak hal. Mereka hidup dengan sederhana, berbicara seperlunya, bertindak dengan lembut. Tapi di balik kesederhanaan itu, hatinya berisi samudra cahaya yang luas. Mereka tidak merasa sunyi sebab dalam kesunyian itu, mereka ditemani oleh kehadiran yang lebih hidup dari apapun. Mereka tidak merasa sendiri sebab di dalam diam mereka mendengar zikir semesta yang tak pernah berhenti. Dan mereka tidak merasa kehilangan dunia karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa cukup dalam kehadiran Allah. Itulah rahasia dari sunyi yang hidup. Ia bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Dalam sunyi itu, setiap napas menjadi kalimat zikir, setiap diam menjadi bentuk sujud. Engkau tidak perlu berbicara untuk dekat, tidak perlu menangis untuk mengadu, karena kedekatan itu sudah ada, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Allah tidak pernah jauh, hanya kebisingan pikiranlah yang menutupi kehadirannya. Maka ketika engkau belajar diam, engkau sebenarnya sedang membuka pintu langit di dalam dirimu sendiri. Dan dari pintu itulah turun ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Bukan karena keadaan dunia menjadi baik, tetapi karena hatimu telah berserah sepenuhnya kepada Sang Pemilik sunyi. Dan ketika engkau telah benar-benar tenggelam dalam sunyi itu, engkau akan memahami sesuatu yang agung. Bahwa Allah tidak hanya hadir dalam gema zikir yang keras, tapi juga dalam diam yang paling dalam. Disitulah dia berbicara dengan bahasa yang tak berbunyi, dengan kalimat yang tak tertulis. Engkau tidak mendengar dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Tidak membaca dengan mata, tapi dengan cahaya hati. Maka biarkan dirimu larut dalam sunyi itu. Sebab di sanalah segala keraguan mencair, segala gelisah lenyap, dan segala pencarian berakhir. Sebab sunyi yang hidup di dalam Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu menuju kebersamaan yang abadi, di mana engkau tidak lagi memanggilnya, karena engkau telah menjadi gema dari panggilannya sendiri. Bab 9. Cahaya di balik gelapnya jiwa. Ada masa dalam perjalanan ruhani di mana hati terasa gelap, seolah semua cahaya padam. Zikir terasa hampa, doa terasa jauh, dan Allah seakan diam. Inilah fase yang oleh para arif disebut Yaumul Zulmah, hari-hari kegelapan batin. Banyak yang berhenti di sini karena mereka mengira Allah telah meninggalkan mereka. Padahal justru dalam gelap itulah Allah sedang paling dekat. Ia memadamkan cahaya lahir agar engkau belajar melihat dengan mata batin. Ia menyembunyikan rasa nikmat dalam zikir agar engkau berhenti mencari rasa dan mulai mencari dirinya.
Kegelapan bukan hukuman, melainkan penyucian. Ia seperti malam yang menyiapkan fajar. Maka ketika engkau berada di dalam gelap, jangan melawan, jangan takut. Sebab di balik setiap lapisan gelap, sedang bersinar cahaya yang belum mampu engkau terima sepenuhnya. Dalam gelapnya jiwa, segala topeng terbuka. Engkau melihat dirimu tanpa hiasan, tanpa pembenaran. Semua dosa yang dulu ditutupi oleh cahaya, lahir gini menampakkan wajahnya. Engkau mulai memahami betapa rapuhnya dirimu, betapa sombongnya hatimu selama ini. Tapi justru dari pengakuan itu, lahirlah kerendahan hati yang sejati. Sebab hanya yang berani mengakui kegelapanlah yang pantas menerima cahaya. Maka jangan terburu-buru mencari jalan keluar. Duduklah dalam diam, biarkan mata hatimu menyesuaikan diri dengan gelap itu. Karena sesungguhnya cahaya Allah tidak pernah padam, hanya engkau yang menutup matamu. Dan ketika engkau mulai tenang dalam gelap, perlahan engkau akan melihat cahaya kecil berdenyut di dasar hatimu. Cahaya yang tak pernah hilang, meski seluruh dunia menjadi malam. Cahaya itu bukan dari luar, ia lahir dari dalam, dari ruang yang paling dalam di mana Allah bersemayam. Semakin engkau pasrah, semakin cahaya itu membesar. Semakin engkau berhenti berkeluh, semakin terang ia memancar. Hingga suatu saat engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Damai di tengah duka, tenang di tengah kehilangan, yakin di tengah ketidakpastian. Itulah tanda bahwa Allah telah menyalakan pelitanya dalam jiwamu. Ia tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang menghapus air mata. Ia tidak berbicara dengan kata, tapi dengan kehadiran yang menenangkan. Dan saat itu terjadi, engkau akan tahu bahwa kegelapan yang dulu kau kutuk ternyata adalah rahim yang melahirkan cahaya kesadaranmu. Maka jangan takut pada kegelapan, karena tanpa malam engkau tak akan mengenal fajar. Jangan takut kehilangan rasa, karena tanpa kehilangan itu engkau tak akan belajar mencintai dengan tulus. Allah menuntunmu bukan hanya dengan terang, tapi juga dengan gelap. Ia mendekat kadang dengan keindahan, kadang dengan kesunyian, kadang dengan luka. Semua adalah bentuk kasih yang berbeda-beda wajahnya. Hanya yang sabar dalam gelap yang akan melihat cahaya dengan mata sejati. Dan ketika engkau telah melewati fase itu, zikirmu akan berubah. Bukan lagi sekadar lafaz yang diulang, tapi kesadaran yang terus menyala, bahkan di tengah malam jiwamu. Ketahuilah, setiap hati yang pernah diselimuti gelap namun tetap berzikir akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Karena cahaya yang lahir dari kegelapan memiliki keindahan yang tidak dimiliki oleh cahaya biasa. Ia bukan cahaya yang memancar dari luar, melainkan cahaya yang tumbuh dari pengalaman, dari luka, dari penyerahan yang sejati. Dan ketika engkau telah sampai di sana, engkau akan mengerti mengapa Allah menyembunyikan dirinya dalam gelap. Agar engkau mencintainya bukan karena cahayanya, tapi karena keberadaannya. Disitulah rahasia zikir sejati. Bukan untuk mencari terang, tapi untuk menjadi bagian dari cahaya yang tidak pernah padam, bahkan di dalam gelapnya jiwa. Bab 10 kembali menjadi satu. Pada akhirnya, setiap langkah, setiap zikir, setiap air mata, setiap sunyi, semuanya akan bermuara pada satu tujuan, kepulangan. Bukan pulang ke tempat, bukan pulang ke waktu, melainkan pulang ke asal segalanya. Seperti sungai yang akhirnya kembali ke lautan, demikian pula ruh manusia akhirnya kembali kepada sumber cahayanya. Sejak awal, engkau tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Engkau hanya terbungkus oleh kabut ego, tertutup oleh ilusi bahwa engkau terpisah. Tapi ketika kabut itu tersibak oleh zikir yang tulus, engkau menyadari satu hal yang menggetarkan. Tidak ada perjalanan yang sebenarnya, karena engkau tidak pernah meninggalkannya. Semua pencarian hanyalah proses untuk menyadari kehadiran yang sudah ada. Dan di momen itu, engkau tidak lagi mencari Tuhan. Engkau menyadari bahwa engkau hidup di dalamnya sejak awal. Kepulangan ini bukan sekadar tentang kematian jasad, tapi tentang kebangkitan kesadaran. Ia terjadi ketika aku yang palsu lenyap, dan yang tersisa hanyalah Dia yang hidup di dalam setiap detik kehidupan. Engkau tidak lagi merasa sebagai hamba yang terpisah, melainkan sebagai pantulan dari cahayanya. Engkau makan dengan kesadaran bahwa yang memberi rasa adalah Dia,
Engkau berjalan dengan kesadaran bahwa yang menggerakkan adalah Dia. Engkau mencintai dengan kesadaran bahwa yang mengalir di hatimu hanyalah cintanya. Inilah puncak dari zikir sejati, ketika engkau tidak lagi menyebut nama Allah, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi penyebutan itu sendiri. Engkau tidak lagi berusaha mengingat, karena engkau telah menjadi ingatan itu sendiri. Dalam keadaan ini, dunia tidak lagi menjadi lawan spiritualitas, tapi bagian dari tarian suci yang menyingkap kebesaran Allah. Setiap daun yang gugur, setiap angin yang lewat, setiap perpisahan, setiap kelahiran, semuanya menjadi ayat-ayat yang hidup. Engkau tidak lagi memandang kehidupan sebagai ujian atau beban, tapi sebagai kesempatan untuk menampakkan kasih-Nya dalam bentuk yang paling manusiawi. Engkau sadar bahwa Allah tidak hanya ingin dikenal melalui ibadah, tapi juga melalui senyum, kesabaran, kasih dan ketulusan. Maka setiap tindakanmu menjadi ibadah, bukan karena bentuknya, tapi karena kesadarannya. Engkau tidak lagi berusaha menjadi suci, karena engkau telah memahami bahwa kesucian sejati adalah ketika segala sesuatu dipersembahkan hanya kepadanya. Kepulangan ini adalah momen ketika engkau berhenti berjuang untuk menemukan, dan mulai beristirahat di dalam yang sudah ditemukan. Engkau duduk tenang di bawah bayangan cintanya, menyadari bahwa segala hal di dunia ini hanyalah cermin yang memantulkan wajahnya dalam berbagai rupa. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu napas yang sama. Dan di tengah kesadaran itu, lahirlah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Damai yang tidak tergantung pada apapun, karena ia bersumber dari yang abadi. Itulah saat di mana engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu, ya Allah," karena yang berkata dan yang dicintai telah melebur menjadi satu. Dan di akhir perjalanan ini, engkau akan menyadari makna terdalam dari zikir sejati. Tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada yang berzikir kecuali Dia. Tidak ada yang diingat kecuali Dia. Dan tidak ada yang hidup kecuali Dia. Engkau hanyalah gelombang kecil dalam lautan keberadaannya. Namun gelombang itu tidak terpisah dari laut. Engkau bukan sesuatu di luarnya, melainkan bagian dari keindahannya yang sedang menampakkan diri dalam bentukmu. Maka ketika zikirmu telah menjadi hidup, dan hidupmu telah menjadi zikir, engkau telah pulang, bukan ke tempat baru, tapi ke kesadaran yang telah menunggu sejak awal penciptaan. Di sanalah semua pertanyaan berhenti, semua pencarian berakhir, dan semua suara larut dalam keheningan yang abadi. Keheningan yang berisi satu kalimat yang menggetarkan seluruh semesta, La ilaha illallah. Jangan berhenti di bibir, biarkan hatimu yang berzikir, karena setiap napas, setiap diam, setiap langkah adalah panggilan untuk kembali ke sumber segala keheningan, kembali menyatu dengan Dia, La ilaha illallah.